Teman-teman yang terhormat, di rumah Hazrat Ali, RA, semua anggota keluarga telah berpuasa. Hazrat Fatimah, RA, juga sedang berpuasa. Kedua anak mereka, Hazrat Hasan, RA, dan Hazrat Husain, RA, meskipun masih kecil, juga berpuasa. Waktu maghrib hampir tiba, dan saat iftar semakin dekat. Semuanya duduk di atas sajadah, menangis dalam doa kepada Allah, SWT. Setelah menyelesaikan doa, Hazrat Fatimah, RA, membuat 4 roti. Tidak ada lagi gandum di rumah mereka selain itu. Ketika Hazrat Fatimah, RA, membawa 4 roti itu, beliau meletakkan roti pertama di depan suaminya, Hazrat Ali, RA, roti kedua di depan putra sulungnya, Hazrat Hasan, RA, dan roti ketiga di depan putranya yang lebih muda, Hazrat Husain, RA. Namun, Hazrat Fatimah, RA, hanya memakan setengah roti dan menyisihkan setengahnya lagi dalam selendangnya. Melihat hal ini, Hazrat Ali, RA, bertanya, "Wahai Fatimah, apakah kamu tidak lapar? Mengapa kamu hanya makan setengah roti dan menyisakan setengah lagi dalam selendangmu?" Hazrat Fatimah, RA, menjawab, "Wahai Ali, mungkin ayahku, Rasulullah Muhammad, SAW, tidak mendapat makanan untuk berbuka puasa. Bagaimana seorang anak perempuan bisa tenang ketika ayahnya mungkin lapar?" Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Hazrat Fatimah, RA, berdiri di depan pintu. Ketika Rasulullah, SAW, melihat putrinya di sana, beliau bertanya, "Wahai Fatimah, mengapa kamu di sini?" Hazrat Fatimah, RA, berkata, "Wahai Rasulullah, bawa aku masuk." Hazrat Fatimah, RA, menangis dan berkata, "Ketika aku memakan roti saat iftar, aku teringat kepadamu dan khawatir engkau mungkin belum makan. Jadi aku menyimpan setengah roti ini untukmu." Mendengar hal ini, air mata memenuhi mata Rasulullah, SAW. Beliau berkata, "Wahai putriku Fatimah, bagus sekali kamu membawa roti ini. Jika tidak, mungkin malam ini pun aku akan tidur dalam keadaan lapar seperti malam-malam sebelumnya." Mereka berdua menangis bersama. Kemudian Rasulullah, SAW, meminta roti tersebut, dan Hazrat Fatimah, RA, berkata, "Babajaan, hari ini aku ingin memberi makanmu dengan tanganku sendiri." Beliau memotong roti menjadi potongan kecil dan memberi makan kepada Nabi kita tercinta, Rasulullah, SAW. Subhanallah, betapa mendalamnya cinta antara ayah dan anak perempuan ini. Teman-teman yang terhormat, suatu hari beberapa wanita Yahudi datang kepada Rasulullah, SAW, dan berkata, "Ya Rasulullah, kami akan mengadakan pernikahan. Jika Anda mengirimkan putri Anda, kami akan sangat merasa terhormat dan senang karena putri Nabi Muhammad, SAW, datang ke rumah kami." Namun, tujuan sebenarnya dari wanita-wanita Yahudi ini adalah untuk merendahkan Rasulullah, SAW. Mereka memiliki pakaian yang sangat mewah dan indah yang mereka siapkan untuk dikenakan di acara pernikahan. Mereka berniat untuk mengejek Hazrat Fatimah, RA, karena tidak memiliki pakaian yang layak. Tetapi, Rasulullah, SAW, mengetahui niat mereka, namun tetap menerima undangan tersebut dan berjanji akan mengirimkan putrinya ke acara pernikahan mereka. Hazrat Fatimah, RA, mendengar percakapan ini. Setelah mendengar suara azan, Hazrat Fatimah, RA, menggelar sajadah dan berdiri untuk salat. Setelah salat, beliau berdoa kepada Allah, SWT sedih, "Ya Allah, ya Rabbul Izzat, aku tidak membutuhkan pakaian apapun. Aku tidak memerlukan apapun. Tetapi orang-orang ini ingin merendahkan ayahku dan kekasih Hemyu." Hazrat Fatimah, RA, berdoa, "Ya Rabbul Alamin, dengan rahmat Hemyu, tolonglah aku agar tidak merasa malu." Rasulullah, SAW, tahu apa yang sedang didoakan oleh putrinya dan juga tahu niat wanita-wanita Yahudi tersebut. Namun, beliau tetap diam karena yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan putrinya merasa malu. Subhanallah, Allah SWT kemudian memanggil Hazrat Jibril, AS, dan memerintahkannya untuk pergi ke Jannah dan membawa pakaian dari sana untuk diberikan kepada putri Rasulullah, SAW, Hazrat Fatimah, RA. Hazrat Jibril, AS, membawa pakaian itu dari surga dan dengan penuh hormat meminta izin untuk masuk ke rumah Rasulullah, SAW. Rasulullah, SAW, berkata, "Masuklah, wahai Jibril." Hazrat Jibril, AS,
Dengan penuh hormat memberi salam kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, Allah telah mengirimkan pakaian dari jannah untuk putrimu, Hazrat Fatimah, R.A., agar dia mengenakan pakaian ini saat menghadiri undangan wanita-wanita Yahudi." Rasulullah, SAW, memanggil putrinya Hazrat Fatimah, R.A., dan berkata, "Wahai putriku, pakaian dari jannah telah dikirimkan untukmu. Kenakanlah pakaian ini dan hadiri acara pernikahan mereka." Teman-teman, wanita-wanita Yahudi telah mengatur pernikahan yang sangat megah dan mengenakan pakaian yang sangat mewah. Mereka menunggu kedatangan Hazrat Fatimah, R.A., untuk mengejeknya. Namun, ketika Hazrat Fatimah, R.A., tiba, semua orang terkejut melihat pakaiannya yang sangat indah dan bercahaya. Pakaian tersebut begitu mempesona sehingga tidak ada pakaian lain di majelis yang sebanding dengannya. Wanita-wanita Yahudi dan tamu pernikahan berhenti memperhatikan pengantin dan malah kagum dengan pakaian Hazrat Fatimah, R.A., sebuah pakaian yang tidak ada tandingannya di dunia. Beberapa wanita mendekat dan bertanya, "Wahai Fatimah, dari mana kamu mendapatkan pakaian yang begitu indah ini?" Hazrat Fatimah, R.A., tersenyum dan menjawab, "Aku mendapatkannya dari ayahku." Subhanallah, betapa mulianya putri Rasulullah, SAW. Wanita-wanita itu semakin penasaran dan bertanya, "Dari mana ayahmu mendapatkan pakaian yang begitu indah ini?" Hazrat Fatimah, R.A., menjawab, "Ayahku menerima pakaian ini dari Hazrat Jibril, AS." Mereka bertanya lagi, "Dan dari mana Hazrat Jibril, AS, mendapatkannya?" Hazrat Fatimah, R.A., menjawab, "Hazrat Jibril, AS, menerima pakaian ini dari Allah SWT yang telah mengirimkannya untukku dari jannah." Mendengar hal ini, wanita-wanita Yahudi itu terpesona. Mereka bergegas mendekati Hazrat Fatimah, R.A., dan menyentuh pakaiannya. Mereka berkata, "Pakaian yang begitu indah ini tidak mungkin ada di pasar manapun di dunia." Pengantin wanita Yahudi juga melihat pakaian Hazrat Fatimah, R.A., dan terkejut, berkata, "Tidak ada pakaian seindah ini di dunia." Teman-teman, menyaksikan kejadian ini, cahaya iman mulai memasuki hati wanita-wanita Yahudi tersebut. Mereka pun segera menerima kebenaran dan mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Subhanallah. Teman-teman yang terhormat, berikut adalah kisah indah tentang Ummul Mukminin, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika, Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu taala anhuma sakit. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha berdoa kepada Allah, "Ya Rab, jika kedua anak kami sembuh, kami akan berpuasa selama 3 hari." Dengan izin Allah Ta'ala, kedua anak mereka, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, Imam Hasan, dan Imam Husain radhiyallahu taala anhuma, semua berniat untuk berpuasa. Pada hari pertama, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pergi bekerja untuk mendapatkan nafkah dan membawa gandum dari pasar. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha menyiapkan 5 roti dari gandum tersebut. Ketika waktu berbuka tiba, ada seseorang yang datang mengetuk pintu dan berkata, "Saya seorang fakir, berikanlah saya makan demi Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ali, berikanlah bagian roti saya kepada fakir ini." Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu memberikan roti beliau, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha juga memberikan roti beliau, dan Imam Hasan serta Imam Husain radhiyallahu taala anhuma juga memberikan roti mereka. Mereka semua berbuka hanya dengan air dan memuji Allah. Pada hari kedua, kejadian yang sama terjadi. Kali ini seorang anak yatim datang dan meminta makan. Sekali lagi, mereka memberikan bagian roti mereka kepada anak yatim tersebut dan berbuka hanya dengan air. Pada hari ketiga, seorang tahanan datang ke pintu mereka, dan mereka sekali lagi memberikan roti mereka kepada tahanan tersebut. Allah Ta'ala sangat menyukai ketulusan dan pengorbanan mereka, dan turunlah ayat dalam surah Al-Insan yang memuji mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah mereka, waktu berbuka hampir tiba, dan kembali terdengar suara di pintu. "Saya baru saja dibebaskan dari penjara dan sangat lapar. Saya mendengar bahwa tidak ada rumah di Madinah yang lebih peduli dari rumah ini. Adakah seorang hamba Allah yang akan memberi makan seorang tahanan yang lapar?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ali, berikanlah roti saya kepada tahanan ini." Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, saya juga akan memberikan roti saya kepadanya." Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, saya juga akan memberikan roti saya kepada tahanan." Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu taala anhuma berkata, "Nabi kami juga akan memberikan roti kami kepada tahanan ini."
Maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu memberikan seluruh makanan itu kepada tahanan tersebut, dan mereka semua berbuka hanya dengan air lagi. Teman-teman yang terhormat, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan kisah ini dengan kata-kata, dan mereka memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan karena cinta mereka kepada Allah, dan berkata kepada mereka, kami memberi makan kepada kalian hanya karena Allah, kami tidak menginginkan balasan atau ucapan terima kasih dari kalian. Dari kisah mulia ini, kita belajar bahwa keluarga Ahlul Bait sangat mulia karena mereka berpuasa dan berbuka hanya dengan air, sambil memberi makan orang lain. Teman-teman yang terhormat, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk berpuasa dan berbuka seperti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Teman-teman yang terhormat, jika Anda menyukai video ini, mohon untuk memberi like dan subscribe saluran saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Fi amanillah. Kisah ini menggambarkan kesabaran, keteguhan iman, dan pengorbanan keluarga Ahlul Bait yang selalu memberikan lebih dari yang mereka miliki untuk membantu orang lain. Mendengar permohonan anak-anak yang polos itu, ibu tidak bisa menahan perasaannya. Menahan air mata menjadi sangat sulit bagi ibu. Namun, anak-anak memeluk ibu dengan erat dan diam-diam menatapnya. Ibu yang telah kehilangan kesabaran memeluk anak-anaknya dengan penuh kasih, lalu menangis terseduh-seduh. Beberapa saat kemudian, ibu berusaha menenangkan diri, mengusap air matanya, dan dengan paksa menghadirkan senyuman kecil di wajahnya, lalu berkata, anak-anak, belum waktunya pergi ke Idgah, tempat salat Aidi, kenapa kalian terburu-buru? Masih ada waktu banyak sebelum salat. Silakan keluar sebentar, bermainlah, dan lihat di mana ayah kalian berada. Carilah dia dan bawa pulang, sementara ibu menyelesaikan pekerjaan yang tersisa. Hanya sedikit lagi pekerjaan yang harus diselesaikan. Jika ayah kalian membawa pakaian baru, ibu akan menyiapkan kalian dengan sangat indah. Setelah itu, kalian bisa makan manisan dan pergi ke Idgah bersama ayah, ya? Kedua anak itu menjawab, iya, Ummi. Ummi dengan hati yang penuh kesabaran mencoba menenangkan anak-anaknya. Namun ketika dia melihat wajah polos mereka, air matanya kembali mengalir. Anak-anak yang tidak mengerti keadaan Ummi, dengan polosan memanggil, Ummi, Ummi, dan datang mendekat. Mereka berkata, Ummi, kami akan mencari ayah. Ummi dengan suara yang terisak berkata, iya, pergilah. Namun, rasa sakit yang tersembunyi dalam suara Ummi tidak bisa dipahami oleh anak-anak. Kakak lelaki itu berkata dengan penuh penyesalan, ayah ada di mana ya? Adik lelaki bertanya, ayah pergi kemana? Kakaknya menjawab, entahlah, ayo kita cari di sekitar sini. Dengan tangan kakaknya di bahu, kedua anak itu keluar mencari ayah mereka. Sementara itu, Ummi merasa sangat tertekan. Dia tidak tahu bagaimana mengurangi rasa sakit di hatinya. Pikiran Ummi semakin gelisah, bagaimana aku bisa memberitahu anak-anak yang polos ini bahwa hari ini aku tidak mampu memberi mereka pakaian baru? Bagaimana aku bisa menenangkan mereka? Dan hari ini adalah Eid, bagaimana mereka akan menerima kenyataan ini? Ya Allah, tidak ada yang bisa aku harapkan selain Engkau. Makanan manisan untuk Eid yang aku buat juga berasal dari sedikit tepung yang aku kumpulkan selama beberapa hari, membuat halwa dan roti dari sisa-sisa itu. Namun pakaian baru, di mana aku bisa mendapatkannya? Ya Allah, mengapa ujian ini Engkau berikan padaku? Dalam kebingungannya, Ummi hanya bisa berdoa, mengharapkan pertolongan dari Allah Ta'ala, karena hanya kepadanya dia dapat bersandar. Di atas kepala ibu ini, kamu tahu keadaan semua orang. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada anak-anak yang polos ini. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Berbohong itu dosa. Meskipun aku tahu itu, aku terus memberi harapan palsu dan hiburan kepada anak-anakku. Tapi sekarang, apa yang harus aku lakukan? Tolong tunjukkan jalan. Ya Allah, Engkau tahu keadaan suamiku yang miskin, Engkau memahami keadaan orang miskin. Ya Rahman, Ya Rahim. Begitu ibu berkata, ia pergi ke dapur dan mulai menggiling dengan penggilingan tepung. Suara gerusan mesin itu seolah mengungkapkan rasa sakit di hatinya. Air mata mulai mengalir, meskipun pekerjaan membuat kue berlangsung dengan cepat, tetapi begitu pekerjaan itu hampir selesai, kesulitan lain muncul. Saat itu, kedua anak kecil itu datang sambil terengah-engah dan berdiri di dekat ibunya. Ibu pun bertanya, bilang, "Nak, ada apa?" Ibu selalu menekan keinginannya dan kenyamanannya sendiri karena melihat kemiskinan suaminya. Ia sudah puas dengan sedikit saja, tetapi hari ini keinginan kecil anak-anak yang polos ini membuat kesabarannya patah. Ia berusaha mengendalikan dirinya, mengangkat anak-anaknya ke pelukannya, berusaha tersenyum,
mencium dahi mereka dan berkata, bilang, "Nak, apa yang ingin kalian katakan?" Kedua anak itu mulai menggosok mata mereka dengan tangan. Melihat itu, si adik meniru kakaknya. Ibu pun berkata, "Lihat, Nak, ayah kalian akan datang tepat waktu. Aku sedang membuatkan kue untuk kalian. Setelah kalian makan kue, kalian bisa pergi ke Eidgah. Bersabarlah sedikit, sebentar lagi." Ia memeluk anak-anak itu dengan penuh kasih, lalu berkata, "Tunggu sebentar, Nak, kue hampir siap." Tiba-tiba, si adik dengan menggosok matanya bertanya, "Tapi baju baru kami, Am?" Mendengar itu, ibu terkejut dan cepat-cepat berkata, "Aduh, Nak, begini saja, kalian pergi mandi dulu, belum mandi kan?" Kedua anak itu menjawab serempak, "Tidak, Am, kami belum mandi." Untuk ibu, menipu anak-anak yang polos ini sangat menyakitkan. Hatinya terbakar, tetapi dengan tersenyum ia berkata, "Nak, bagaimana bisa pergi ke Idgah tanpa mandi? Cepatlah mandi, nanti semuanya akan siap." Kedua anak itu berkata, "Baiklah, Am, kami akan mandi sekarang. Kalian siap-siap saja, kami akan segera kembali." Kedua anak itu keluar dengan gembira, menari-nari. Ibu berdoa, "Pergilah, Nak, Allah Hafiz." Anak-anak itu pergi, tetapi kecemasan ibu semakin mendalam. Hatinya seolah tenggelam dalam lautan yang dalam. Ibu berpikir, apa yang akan aku lakukan ketika mereka kembali dan berkata, "Kami ingin baju baru, kami ingin pergi ke Idgah." Hati ibu semakin tidak bisa bertahan, air matanya pun menetes. Ia bersujud dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau adalah penolongku, bantu aku, ya Allah, Engkau satu-satunya tempat aku bergantung. Tidak ada selain Engkau yang bisa menolongku. Beri aku ketenangan, bebaskan aku dari kesulitan ini." Setelah itu, ibu mulai berbicara dengan sangat gelisah. "Ya Allah, Engkau tahu hati ibu ini. 3 kali aku menghibur dan menenangkan anak-anak yang polos ini, tapi sekarang apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan? Engkaulah yang menunjukkan jalan. Ya Allah, Engkaulah yang memberi pertolongan. Engkau Maha Kuasa. Engkau bisa melakukan segala." Lalu ibu berteriak keras, "Engkau bisa melakukan segalanya. Allah, Engkau bisa melakukan segalanya." Di luar, setelah mandi, kedua anak itu berjalan bergandengan tangan menuju rumah dengan riang. Tak lama kemudian, kedua anak itu tiba dengan ceria dan memanggil, "Am, Am, kami sudah pulang." Namun, tak ada jawaban dari ibu. Si adik dengan polosnya menatap kakaknya dan bertanya, "Kak, kenapa ibu tidak menjawab? Apakah ibu sedang tidur?" Kakaknya memeluk adiknya dan memberi penghiburan. "Tunggu, aku akan periksa." Saat kakaknya hendak membangunkan ibu, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Kakaknya dengan takut bertanya, "Siapa itu?" Tidak ada jawaban dari luar. Saling memandang dengan kejut. Si adik, ketakutan, berlari mendekat kepada kakaknya. Kemudian, terdengar lagi ketukan keras di pintu.